sejahtera yang mantap di tempat ini. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya adik-adik selalu di rumah dan selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak mau adik-adik untuk menyiapkan hati, kita mau menyiapkan diri kita untuk bertemu sama Tuhan. Sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau angkat satu pujian Bapa yang kekal. Bukan
ya Bapak, kalau Engkau boleh berikan kami kesempatan ya Bapak untuk kembali beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh adik-adikmu ya Tuhan, walaupun adik-adikmu masih boleh beribadah di rumah saja ya Bapak. Kiranya Engkau yang selalu menyertai ya Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan juga sempurna atas kehidupan adik-adik beserta keluarga ya Bapak. Dan kiranya Tuhan ibadah hari ini ya Bapak boleh menyenangkan hatimu ya Bapak. Kau boleh berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Terpujilah Engkau ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kamu sapa nih sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita mau gerak-gerak nih. Saya yakin adik-adik udah tahu semua lagu ini. Kita mau angkat satu pujian. Cuit-cuit, dubi-dudang-dang.
bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapak, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang berbicara melalui kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus, biar juga adik-adik yang di rumah bisa menyerap firman yang akan dipelajari pada pagi hari itu Yesus, biar Engkau saja yang membuka hati dan pikiran mereka agar mereka dapat menerima firman kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Sehat semua? Sehat. Kakak berdoa buat kesehatan kita semua. Juga buat kesehatan adik-adik yang ada di rumah agar selalu sehat. Ya, hari ini kita masih mau membahas tentang karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas tentang apa aja sih karunia Roh Kudus, terus bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu contohnya tentang murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu uh, diberikan kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang gimana sih kalau misalnya kita itu enggak ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kakak punya satu ilustrasi nih. Nah, contohnya kita itu sama kayak di sini kakak punya HP, adik-adik, kakak punya smartphone. Nah, di apa? Contohnya itu hidup kita itu sama kayak smartphone ini adik-adik. Kalau misalnya smartphone itu dia itu butuh yang namanya koneksi internet. Kalau misalnya dia nggak ada koneksi internet, dia akan jadi phone-nya doang, smartnya hilang. Jadi dia nggak akan jadi handphone pintar lagi, dia nggak jadi ponsel pintar lagi. Sama aja kayak HP HP dulu yang jadul, kegunaannya masih ada, tetap masih ada kegunaannya untuk contohnya kayak buat eh, nelpon misalnya, kayak buat nelpon, terus itu juga tetap harus dibeliin pulsa buat SMS. Udah kegunaan buat itu doang, buat nonton video itu juga videonya harus udah disimpan di dalam HP-nya. Nah, untuk selebihnya kayak misalnya nih di sini, ini kan masih nyala nih koneksi internet, koneksi internet kakak matiin koneksi internetnya. Nah, habis kakak matiin koneksi internetnya, coba kakak buka YouTube misalnya. Nah, apa kata YouTube-nya adik-adik? Nah, di sini mungkin kurang jelas, adik-adik kakak baca ini. Anda sedang offline. Nah, di sini ada keterbatasan adik-adik. Nggak bisa buat dipakai buka YouTube. Nah, terus kakak mau coba lagi, dia buat browsing misalnya adik-adik, buat browsing. Buat browsing, nih, buat browsing. Buat browsing, kakak cari. Misalnya buat browsing, kakak mau cari gambar salib misalnya. Nih, kakak mau cari gambar. Di sini kakak lagi mau cari gambar salib. Nah, apa nih yang muncul adik-adik? Di sini tulisannya error. Disuruh cek koneksi. Terus disuruh refresh. Nah, jadi ya adik-adik. Dan masih banyak lagi. Kalau misalnya apa handphone ini kakak nyalain lagi nih koneksi internetnya.
kasih koneksi internet. Nah, begitu kakak buka YouTube, set, langsung kebuka YouTube-nya adik-adik. Langsung kebuka YouTube-nya. Kakak bisa buka YouTube lagi. Terus, kakak mau browsing. Kakak mau browsing, tuh yang tadi, nih yang nggak bisa tadi, nih yang error. Yang error, yang error tadi, itu kakak pencet refresh. Di sini kakak pencet refresh. Langsung keluar adik-adik. Langsung keluar apa yang mau kakak cari. Terus habis itu misalnya kakak mau buat video call, bisa adik-adik kalau misalnya itu ada koneksi internetnya. Nah, jadi apa tadi perbedaannya kalau misalnya apa smartphone kakak ini itu nggak pakai koneksi internet sama nggak ada koneksi internetnya. Apa adik-adik? Ya, adik-adik, kalau misalnya nggak ada koneksi internetnya, eh, kemampuannya jadi terbatas. Tapi kalau misalnya ada koneksi internetnya, itu kemampuannya jadi maksimal, jadi bertambah. Nah, nah kalau misalnya nggak ada koneksi internetnya, dia cuman jadi handphone biasa, jadi ponsel biasa doang. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada koneksi internetnya, dia jadi smartphone, dia jadi handphone pintar. Nah, sama kayak hidup kita adik-adik. Hidup kita diibaratkan dengan smartphone tadi. Kita itu ibaratnya sebuah smartphone. Kalau misalnya dan koneksi internet itu ibaratkan kuasa Roh Kudus. Kalau misalnya kita itu hidup tanpa penyertaan Roh Kudus, kita masih bisa tetap berfungsi, kita masih bisa tetap hidup. Tapi terbatas adik-adik, sama kayak smartphone tadi, terbatas. Nah, tapi kalau misalnya hidup kita itu kita beri uh, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus dan kita mau untuk menyerahkan diri kita itu untuk dituntun Roh Kudus, sama kayak smartphone tadi yang udah dapat koneksi internet, menjadi kita itu menjadi luar biasa adik-adik, kita itu menjadi tidak terbatas. Nah, kakak mau ngajak adik-adik buka Alkitabnya nih, buka Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak mau ngajak adik-adik buat buka Alkitabnya. Buat adik-adik yang belum bisa baca, minta mamahnya atau papahnya atau kakaknya untuk bacain ya Alkitabnya, atau adik-adik bisa dengerin aja di rumah kakak yang bacain Alkitabnya, firman Tuhannya. Udah ketemu semua? Kakak ulang ya. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat 8. Ketemu semua? Amin. Kalau yang udah ketemu, bilang amin. Nah, kakak bacain ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, itu dia adik-adik, janji Tuhan kepada kita. Kalau misal di sini dibilang kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita akan menerima
kuasa adik-adik, katanya dibilang di dalam firman Tuhan kita akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau misalnya Roh Kudus, kita itu memberi diri kita untuk dituntun Roh Kudus, kita mau Roh Kudus itu ada di dalam kita dan kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus, kita diberi kuasa, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus adik-adik. Kita akan diberi kuasa untuk menjadi sesuatu yang luar biasa adik-adik. Di firman Tuhan dikatakan lanjutannya, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana sih adik-adik? Ujung bumi. Ada yang tahu ujung bumi di mana? Ujung bumi nggak ada yang tahu adik-adik. Nah itu dia. Artinya kita akan menjadi saksinya Tuhan. Hidup kita ini akan menjadi suatu kesaksian untuk orang-orang adik-adik kalau misalnya kita itu mau dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita itu akan menjadi suatu kesaksian, gak main-main adik-adik, sampai ke ujung bumi. Jadi sampai ke seluruh bumi, kita itu akan dikenal sebagai saksi Tuhan Yesus. Bukan untuk kebesaran kita, tapi untuk kebesaran siapa? Kebesaran nama Tuhan Yesus adik-adik, untuk kebesaran nama Tuhan kita. Nah, itu dia adik-adik. Kalau misalnya kita itu mau memberi diri kita untuk menjadi atau memberikan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, hidup kita itu akan menjadi luar biasa, sama kayak smartphone tadi. Jadi setelah kita belajar karunia-karunia Roh Kudus, terus kita melihat contohnya ketika hari Pentakosta kemarin, di mana nggak main-main, 3.000 orang pada hari itu juga memberi diri untuk dibaptis. Nah, itu dia adik-adik. Kalau misalnya kita memberi diri kita untuk dituntun Roh Kudus dan Roh Kudus hidup di dalam kita, enggak hidup kita itu menjadi tidak terbatas, menjadi luar biasa adik-adik. Enggak jadi manusia yang biasa-biasa aja, yang tadi kalau misalnya smartphone tadi enggak cuman jadi handphone biasa, enggak cuman jadi ponsel biasa, tapi jadi apa? Jadi smartphone, menjadi handphone pintar, menjadi handphone yang luar biasa. Nah, sama juga kayak kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin adik-adik. Kakak yakin dan percaya adik-adik dan kakak juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Sampai situ dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, terus berdoa dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita mau berdoa,
kakak mau ajak adik-adik untuk tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar untuk menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin terus menjadi saksi akan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang terus menuntun kami, Engkau yang selalu mengajar-ajari kami Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi manusia yang luar biasa, bukan menjadi anak-anak yang biasa, tapi menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan tentu saja itu hanya dengan penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa untuk adik-adik yang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang terus melindungi mereka, terus mengurapi mereka Tuhan Yesus, terus menuntun mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberikan kesehatan untuk mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan juga Engkau yang terus menyertai keluarga mereka Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus, dan juga beserta jemaat-jemaat di gereja-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang terus memberikan kesehatan untuk mereka Tuhan Yesus. Engkau saja yang terus menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dilanjut lagi dengan Kak Sera ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sekarang kakak ingin mau menyampaikan warta. Jangan lupa, minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama lagi, tetap di YouTube channel yang sama, pukul 9 pagi. Nah, bagi adik-adik juga yang ingin memberikan persembahannya, bisa minta tolong mama atau papanya, boleh mentransfer atau men-scan QR yang ada di samping sini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita ingin mendapatkan doa berkat. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Ya, shalom adik-adik. Om Jun percaya hari ini kita semua diberkati dalam ibadah kita, ibadah anak dan pujian, firman, semua sungguh memberkati kita. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau tutup dengan doa rasuli. Mari kita angkat tangan kita, adik-adik angkat tangannya. Dan mari arahkan hatinya, Om Jun akan berdoa. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama pengurapan dari Tuhan Roh Kudus atas hidup adik-adik, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita berkata, amin, amin. Ya, ibadah selesai, kita berjumpa minggu depan dengan berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Shalom, Tuhan memberkati.
Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.